kami juga menyampaikan ucapan bela sungkawa terhadap keluarga korban dari saudara almarhum Afif Maulana yang ditemukan telah meninggal dunia. Tapi perlu diketahui dan difahami bahwa dari proses penanganan terhadap terjadinya salah satu tawuran yang terjadi pada tanggal 9 Juni 2024 hari Minggu dini hari, yaitu kurang lebih pukul 2 dan sampai pukul 3 dini hari, polisi sudah bergerak cepat dengan mengerahkan tidak kurang dari 30 personil pengurai massa yang andai kata polisi pada saat itu tidak hadir di tengah-tengah mereka, maka kita bisa lihat alat-alat yang dipergunakan mereka tawuran bisa mendatangkan korban lebih banyak. Sehingga pada dini hari itu polisi sudah bergerak cepat, yaitu polisi dari Polresta Padang bersama-sama dengan anggota polisi pengurai massa dari Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat, tidak kurang dari 30 personil. Memang pada setiap malam minggu sampai hari Minggu pagi itu rutin melaksanakan patroli cipta kondisi berdasarkan surat perintah yang sah. Kemudian perlu kami luruskan di sini bahwa telah viral di media massa itu sifatnya trial by the press. Trial by the press adalah justifikasi seolah-olah polisi di sini bertindak salah. Polisi telah menganiaya seseorang sehingga berakibat hilangnya nyawa orang lain. Itu tidak ada saksi, tidak ada bukti sama sekali. Bahkan di dalam penyelidikan terhadap 18 yang diamankan, itu tidak ada satupun yang bernama Afif Maulana. Yang dibawa ke Polsek kemudian diserahkan ke Polres dan dibawa ke Polda, tidak ada satu nama pun namanya Afif Maulana almarhum ini. Hanya sebelum terjadi peristiwa siang pukul 11.55 saat penemuan mayat di bawah jembatan Kuranji, wilayah Polresta Padang, itu sebelumnya, ini berdasarkan kesaksian dari saudara Aditya yang memboncengkan almarhum Afif Maulana, itu diajaklah masuk ke sungai untuk mengamankan kejaran polisi. Masuk ke sungai ini sudah ada kesaksian dari Aditya bahwa memang almarhum Afif Maulana itu berencana akan masuk ke sungai, menceburkan diri ke sungai. Ini cerita yang sebenarnya, karena ini kesaksian kita ambil dari kawan-kawan yang juga ikut serta di dalam tawuran itu, sehingga juga disaksikan oleh aparat termasuk mereka bahwa Afif Maulana tidak termasuk yang dibawa ke Polres maupun ke Polda. Nama-namanya jelas 18 orang, dan saat ini ada satu yang memang di tangannya ada membawa sajam, yang lain ini senjata tajam berserakan sehingga siapa yang punya belum tahu. Tetapi ini termasuk yang dibawa oleh kelompok yang tawuran ini. Kami sedang mendalami kelompok mana ketemu kelompok mana ini, karena tawuran itu melalui medsos awalnya, ajakan tawuran ini, kira-kira seperti itu. Nah, di saat jeda waktu antara pukul 3 dini hari pada hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024 sampai dengan pukul 11.55 pada hari yang sama, itu baru diketahui bahwa seseorang yang namanya Afif Maulana itu ditemukan di bawah jembatan itu. Itu sinkron dengan ajakan kepada Aditya bahwa memang Afif Maulana ini mau menceburkan diri ke sungai itu dengan cerita setelah ditemukan. Tetapi trial by the press yang disampaikan oleh seseorang atau oknum seseorang yang menyampaikan di media massa sehingga viral itu masih perlu kami dalami. Sehingga kami saat ini sedang berupaya untuk mendapatkan yang bersangkutan untuk kami periksa sejauh mana dan apa yang dia ketahui terhadap apa yang diucapkan di media sosial itu. Ini yang terjadi. Karena di dalam pemeriksaan ini terpisah antara 18 orang yang sedang diperiksa dan diamankan di Polda atas penyerahan dari Polres dengan satu korban yang ditemukan di bawah jembatan Kuranji wilayah Kota Padang ini. 30 anggota yang dini hari itu terlibat di dalam penegakan hukum terhadap pencegahan sampai ke terjadinya tawuran sudah kami periksa 2 hari, kami dalami.
seperti apa duduk permasalahannya sampai kepada saat ditemukan korban yang atas nama Afif Maulana itu di bawah sungai itu. Itu perlu pembuktian yang akurat, perlu penyelidikan dan penyidikan yang akurat. Jadi tidak bisa kita menyatakan sesuatu yang terjadi itu tanpa fakta. Ya, ini perlu kami luruskan di sini. Saya selaku Kapolda akan sangat bertanggung jawab di sini kalau ada oknum anggota yang memang terlibat di dalam penyimpangan itu. Kami masih memproses ini internal. Tetapi kami yakini pada kejadian pagi itu jelas-jelas yang diamankan di Polda itu ya hanya 18 anak-anak yang terlibat tawuran itu. Di dalamnya tidak termasuk Afif Maulana. Itu pun malam itu sudah ada videonya, kami menyimpan ya sudah diabadikan oleh anggota polisi bagaimana saat mengejar para pelaku yang benar-benar membawa parang-parang ini akan terjadi tawuran itu. Pencegahan sudah terjadi karena tidak ada korban satupun adanya tawuran ini. Maksudnya aksi tawuran bisa dicegah, tapi akibat dari itu kita akan melihat dulu. Kita memastikan dulu. Kita sudah mengotopsi, sudah visum et repertum, sudah otopsi, hasilnya juga nanti pastinya masyarakat juga boleh tahu. Tapi intinya adalah kalimat yang muncul dari seorang Afif Maulana almarhum kepada Aditya, karena ini pernyataannya juga dari Aditya sendiri. Aditya adalah temannya Afif Maulana yang waktu itu memboncengkan Afif Maulana, bahwa dia mengajak untuk menyegur ke sungai. Tetapi atas kejadian ini sekali lagi kami juga turut berbelasungkawa atas. Dari uraian dari Pak Kapolda tadi kan cukup jelas. Pertama sekali beliau akan, kalau ada yang terlibat dari polisi akan beliau tindak, ya. Dan beliau tidak mau formatur menyampaikan ini. Dan beliau menyampaikan tegas tadi bahwa beliau bertanggung jawab tentang peristiwa ini. Yang jelas kepada rekan-rekan wartawan, berita ini tidak mengajak lagi yang lain-lain supaya kapok, ya, supaya kapok anak-anak ini enaknya. Jangan lagi ada ini, ya. Tapi juga kalau saya melihat tadi, ini belum terjadi benturan satu kelompok, mereka termasuk diantaranya adalah Maulana ini, ya. Saya atas nama Elkam, saya terima kasih kepada Pak Kapolda yang telah dan juga Polres khususnya. Saya berkali-kali di masjid selalu saya katakan, jangan sampai anak kita diterkam oleh serigala, ya, karena harta kita yang paling mahal itu anak kita. Diterkam oleh serigala narkoba kah namanya, LGBT kah, tawuran kah, pergaulan bebas kah, selalu saya sampaikan. Dari itu saya kesempatan ini menghimbau kepada orang tua murid, ya, jangan biarkan lagi anak-anak yang umur belasan itu keluar rumah dari jam 9 malam, keluar rumah lagi, jangan ada lagi, ya. Saya tadi juga sampaikan kepada Pak PJ Wali Kota, ini pelajaran kita. Orang ibu mana yang tidak menangis nih anaknya meninggal seperti ini, ya. Siapa saja orangnya, ya. Dari itu mohon sekali saya menghimbau kepada masyarakat, tidak ada lagi yang tawuran, ya. Kalau terjadi tawuran sesungguhnya mungkin lebih banyak lagi korban tadinya, ya. Ya. Saya dari Bakorkan, Badan Koordinasi Kedapatan Adat Nagari, bermitra dengan Elkam. Satu hal yang kita hadir di sini penting. Pertama, saya melihat penjelasan Pak Kapolda, saya kira cukup memberikan ketahanan keamanan kita sebenarnya. Dua sisi, baik kita dari pemberita maupun kita yang membaca berita, itu memang penting kita waspadai. Saya pernah Pak Kapolda di kawasan Belimbing itu, pagi saya subuh sedang di muka rumah saya sedang tawuran. Saya sedang kepepet itu, jatuh saya. Tapi ditolong oleh anak-anak ini. Lalu saya tanya, kenapa kamu tawuran begini? Kami diserang Pak. Kampung kamu tidak mau diserang. Nah seperti itu, jadi banyak godaan, sebenarnya apapun alasan sebenarnya itu tidak dibenarkan untuk mengamankan masyarakat kita. Nah yang kedua, apapun informasi yang kita terima, kita mesti dulu anjuran agama juga check and recheck, tabayun, ya. Check and recheck, tidak langsung kita viralkan, justru itu menambah kerawanan keamanan kita di negeri kita sendiri. Nah jadi kita juga menghimbau